Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku, sahabat-sahabat UT, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka? Salam sehat. Semoga kalian tetap semangat walaupun masa pandemik ini kita banyak menghadapi berbagai cobaan dan kehidupan sangat prihatin. Tapi dengan keadaan ini saya harap mahasiswa-mahasiswi semuanya, sahabat UT, tetap optimis, tetap berjuang, dan tetap melakukan hal-hal yang terbaik, terutama juga di dalam menambah wawasan, juga menambah ilmu kita, dan selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, sebelum saya memulai tutor ini, perkenalkan nama saya Jerry Sufanda. Saya tutor kalian semua pada mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana proses sebuah manajemen keuangan secara teori dan implementasinya di lapangannya seperti apa. Saya rasa bagi teman-teman atau sahabat UT yang sudah bekerja atau sudah bergelut di dunia usaha atau sebagai entrepreneur, pengusaha, itu sudah memahami sedikit tentang bagaimana implementasi mengatur keuangan. Baiklah, tidak untuk memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan ini. Apa sih manajemen keuangan ini? Secara teori, manajemen keuangan merupakan segala kegiatan atau aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana mendapat dana sebuah perusahaan itu menjadi modal dan digunakannya untuk apa. Tentunya penggunaannya harus secara efektif dan efisien. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan tujuannya untuk meningkatkan labanya dan untuk meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri. Untuk perusahaan-perusahaan mungkin perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak go public, mereka mungkin hanya untuk meningkatkan labanya. Karena semakin tinggi tingkat laba mereka, maka perusahaan itu akan semakin besar. Tapi bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public, yang sudah masuk bursa efek, itu mereka akan menilai bagaimana nilai jual perusahaan itu sendiri, karena nilai saham sebuah perusahaan di dalam bursa efek itu selalu dinamis, ada perubahan setiap harinya. Jadi semakin bagus pengelolaan atau manajemen keuangan pada perusahaan tersebut, maka semakin bagus pula nilai jual perusahaan itu sendiri. Orang-orang yang belajar atau orang-orang yang menjadi praktisi pada manajemen keuangan ini biasa disebut sebagai manajer keuangan. Jadi mungkin ini sudah masuk ke level menengah, di mana hanya beberapa orang saja yang mengetahui bagaimana proses sebuah perusahaan itu mendapatkan dana, mengalokasikan dana, serta mendistribusikan dana seperti apa. Jadi ini sudah tingkat profesional level menengah pada suatu perusahaan. Perlu kita ketahui di dalam perusahaan itu ada dua kegiatan. Pertama, kegiatan atas penggunaan dana, yang kedua kegiatan atas mencari dana. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya, di mana posisi seorang manajer keuangan. Manajer keuangan itu berada di posisi tengah-tengah, di mana manajer keuangan itu menjadi fasilitator antara pasar modal dan penggunaan atas aktiva perusahaan. Jadi di sini
seorang manajer keuangan itu sebagai agensi atau perwakilan atas pemilik perusahaan. Dana pasar modal ini terdiri dari para investor, perbankan juga, dan pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi uang yang digunakan dari para investor atau dari para pemilik perusahaan itu diberikan kepada manajemen, dalam hal ini manajer keuangan, untuk dikelola demi meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri dan meningkatkan kesejahteraan si pemilik perusahaan. Dalam arti kata, kesejahteraan itu adalah agar dividen yang diberikan kepada mereka para investor itu tinggi. Jadi di sini fungsi dari seorang investor itu hanya fungsi untuk mengawasi, sedangkan manajer keuangan dia fungsinya untuk mengelola serta mengawasi aktivitas sebuah perusahaan itu. Nah, di sini kita bisa lihat dana itu mengalir dari para investor ke manajer keuangan, dan manajer keuangan itu dikelola untuk dijadikan aktiva perusahaan, itu aset perusahaan. Nah, ketika aset perusahaan itu sudah ada, maka hasil dari pengelolaan itu maka menjadi sebuah profit atau laba, itu akan kembali lagi kepada manajer keuangan, dalam hal ini manajemen. Manajemen itu akan mengelola lagi keuangan itu, apakah akan diberikan dividen di 4A ini, apa diberikan dividen, diberikan kepada pemilik perusahaan atau para investor, atau laba itu ditahan dan diinvestasikan lagi untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai jual perusahaan itu sendiri agar perusahaan itu semakin besar dan semakin berkembang. Jadi skema tersebut, manajer keuangan itu harus mengambil keputusan tentang bagaimana penggunaan dana itu, bagaimana memperoleh dana itu, dan pembagian atas laba itu juga harus dipikirkan juga. Jadi hal ini juga membuat manajer keuangan itu harus bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi untuk memperjelas skema itu adalah seperti ini. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan. Jadi pertama, uang itu kan sumber dana itu ada dari investor, itu bisa di pemilik perusahaan ataupun para pemegang saham, juga bisa dari bank, kita bisa hutang atau pinjaman ke bank. Terus yang kedua, bisa dari ada aset yang kita sendiri yang sudah ada, dari sumber daya perusahaan itu sudah ada sendiri. Jadi keuangan itu dikelola oleh manajemen. Manajemen ini kita anggap seorang manajer keuangan. Jadi keputusan manajemen ini karena manajemen yang mengelola, jadi manajemen melakukan banyak kegiatan. Pertama, perencanaan, yang kedua penggunaannya untuk apa, pengalokasiannya bagaimana, serta pengawasannya seperti apa. Jadi ketika sudah direncanakan, sudah dikelola, maka digunakan untuk apa keputusan investasinya, apakah untuk proyek jangka pendek atau proyek jangka panjang atau sebagai penambahan aset. Bisa saja sebuah manajemen keuangan akan takut akan ketidakpastian akan dunia usaha, bisa saja dia mengambil seperti proyek jangka pendek. Atau dia sudah memiliki suatu keyakinan perencanaan yang baik, sehingga dia tahu bahwasanya dia mengambilkan proyek yang relatif lama, bertahun-tahun, itu bisa saja mereka ambil keputusan itu untuk mendapatkan laba yang mereka inginkan, atau laba yang sangat maksimal, sehingga investasi yang mereka lakukan untuk proyek-proyek jangka panjang itu investasi yang sangat signifikan. Maka semakin beresiko sebuah investasi, maka semakin tinggi pula laba yang akan diperolehnya. Tapi mungkin juga penggunaan dana ini tidak hanya kita bicara tentang pekerjaan sebuah proyek atau pekerjaan sebuah kegiatan usaha, bisa juga hanya penambahan aset, misalnya memberikan kendaraan agar mempunyai aset yang mudah untuk dijual, atau punya investasi yang untuk digunakan untuk operasional, bisa aja seperti dia menggunakan penambahan aset. Jadi manajemen keuangan ini intinya yaitu bagaimana
sebuah perusahaan itu mendapatkan dana, bagaimana perusahaan itu menggunakan dananya. Ya, tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri. Jadi tujuan manajemen keuangan itu sudah jelas, nanti saya jelaskan untuk maksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, itu nilai perusahaan dengan harga yang tersedia dibayar oleh para pembeli apabila perusahaan itu telah dijual. Nah, jadi untuk meningkatkan labanya sehingga nilai perusahaan itu ketika akan dijual akan memberikan keuntungan juga kepada para investor. Nah, seperti contoh-contoh orang yang melakukan pembelian dalam bursa efek atau permainan harga saham, mereka akan mencari capital gain untuk mencari selisih antara nilai jual dan nilai beli sehingga akan dinamis, sehingga mereka investasi ke perusahaan ini terus mereka besok atau sebulan kemudian mereka jual lagi. Nah, itu juga menjadi tujuan dari sebuah manajemen keuangan. Jadi bisa saja kita melakukan transaksi-transaksi investasi kepada perusahaan go public lainnya, kita menginvestasikan bermain saham bisa juga kita lakukan sebagai manajer keuangan. Nah, jadi bagi perusahaan itu sendiri juga kita ketahui juga bisa dapat menerbitkan saham kalau perusahaan itu sudah go public dan bisa juga diperjualbelikan. Ya, berikutnya itu nilai-nilai perusahaan itu identik dengan laba ya. Biasanya laba dalam arti katanya laba ekonomi. Laba ekonomi itu jika aset sebuah perusahaan itu semakin lama semakin meningkat. Terkadang laba yang diperoleh biasanya kecil, tetapi pada tahun berjalan, tetapi dilihat dari laba secara keseluruhan besar, itu bisa juga meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri. Nah, jadi keuangan perusahaan itu tuh ada dua bentuk ya. Jadi ada keuangan perusahaan dan agensi teori. Biasa permasalahan-permasalahan agensi ini maksudnya adalah kita seorang manajer keuangan ini adalah seorang perwakilan atas dari pemilik perusahaan kita. Kita diamanahkan dana untuk kita bisa kelola dana tersebut untuk menjadikan sebuah aset perusahaan dan kita bisa memberikan dividen atau nilai jual yang tinggi kepada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi masalah-masalah yang biasa terjadi pada keagenan ini antara misalnya pemilik perusahaan yang kita sebut yang prinsipal dengan pihak manajemen, maksudnya keputusan yang diambil oleh pihak manajemen tidak selalu untuk kepentingan pemilik perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan manajemen. Misalnya bagaimana? Yang tadi seorang manajemen misalnya dia membeli aset, dia membeli mobil gitu kan, jadi tidak kepentingannya tidak untuk meningkatkan laba tapi untuk operasional kan ya gitu. Jadi tidak semua yang dikelola uang yang dikelola itu dipergunakan untuk pekerjaan sebuah proyek atau manfaat, tapi bisa juga digunakan untuk operasional gitu. Nah, itu biasa jadi problem, menjadi masalah ketika seorang manajer keuangan itu mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada para investor atau para pemilik perusahaan, sehingga mereka para investor merasa apa sih feedback yang mereka dapatkan atas keputusan manajemen tadi. Secara manajemen tidak mengalokasikan dana kepada kegiatan usaha tetapi pada pemberian aset misalnya gitu. Atau manajemen terkadang menggunakan utang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, jadi maksudnya itu terlalu banyak utang maka tentunya akan bisa mengurangi laba. Begitu maksudnya, sehingga kalau laba berkurang otomatis dividen feedback yang diterima kepada pemilik perusahaan dan investor juga semakin sedikit pula karena laba tadi dibagi. Begitu juga kalau utang bank tadi kita berutang terlalu sedikit, jadi kegiatan usaha tidak terlalu signifikan ya, standar-standar saja, sehingga pergerakan perusahaan juga menjadi lambat, laba pun juga semakin kecil, bisa juga menjadi masalah. Karena tentu hal bahwasanya
seorang pemilik perusahaan atau investor itu pasti menginginkan dividen yang tinggi, sehingga dividen tinggi itu berasal dari apa? Dari laba perusahaan juga, gitu. Sehingga akan menjadi dua kepentingan yang bisa dikatakan akan terjadi konflik, tapi tetap harus bersinergi, gitu. Menciptakan mekanisme yang mempersulit pengambilan keputusan oleh perusahaan lain atau take over. Nah, di sini maksudnya terkadang manajemen mengambil suatu keputusan mengambil perusahaan-perusahaan lain, misalnya dia menginvestasikan atau mengelola dana perusahaan untuk men-take over perusahaan lain, padahal menurut pemilik atau investor kegiatan itu tidak memberikan dampak yang signifikan atau perusahaan itu bisa jadi keputusan salah. Bisa jadi perusahaan yang tadi yang diambil itu bisa saja merugikan perusahaan induknya nantinya atau perusahaan yang meng-take over perusahaan itu. Padahal perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah bermasalah, bisa jadi itu permasalahannya. Mengakuisisi juga perusahaan lain juga begitu juga, hampir sama. Sehingga keputusan manajemen tidak serta-merta, terkadang bisa pas atau bisa tepat sasaran, bisa juga meleset. Yang kedua, bentuk permasalahan tentang agensi problem itu antara pemilik dengan kreditor, maksudnya adalah keputusan keuangan juga dapat diambil untuk kepentingan pemilik, tetapi atas pengorbanan kreditor si pemegang obligasi misalnya. Misalnya itu menambah utang dengan jumlah sangat besar yang dapat mengakibatkan penurunan harga obligasi yang telah terbit, dinilai investor akan meningkatkan risiko perusahaan akibat pemegang obligasi mengalami kerugian. Jadi perlu kita ketahui setiap penambahan utang itu tentunya akan menurunkan nilai aset sebuah perusahaan. Karena apa? Semakin tinggi utang maka aset juga akan semakin dipertanyakan. Dipertanyakan dari katanya apakah aset tersebut itu bisa mengcover jika utang tersebut jatuh tempo atau membayar. Karena sebuah perusahaan itu dikatakan dia sehat dilihat dari nilai asetnya. Nah, jadi kalau nilai asetnya besar tapi utangnya besar, itu dia kurang sehat juga. Tapi kalau misalnya utangnya juga besar, asetnya kecil, itu apalagi. Jadi yang bagusnya asetnya itu lebih besar daripada utangnya. Masalah keagenan tersebut menunjukkan bahwa tujuan normatif perlu diberi catatan, perlu diciptakan mekanisme untuk monitoring agar pihak agen memang melaksanakan putusan-putusan mencapai tujuan normatif tersebut. Jadi maksudnya pemilik perusahaan atau para investor itu juga mempunyai hak untuk mengawasi atas atau menegur atas keputusan-keputusan dari manajemen. Nah, terus yang kedua, pihak kreditor akan meminta persyaratan agar kepentingan mereka terlindungi dan pengawas pasar modal perlu mencegah penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan pihak lain. Jadi agar manajemen tidak salah dalam pengambilan keputusan, maka pengawasan terhadap investor dan pengawasan juga oleh kreditor, bagaimana jaminan akan dana yang mereka tanam dalam perusahaan tersebut jangan sampai bisa diselewengkan atau disalahgunakan oleh pihak manajemen. Jadi di sini sebenarnya investor juga memiliki rasa was-was atau rasa curiga lah, skeptis juga terhadap agensi itu. Ada agensi dalam arti kata manajemen, dia mengawasi bahwasanya tidak semua manajemen itu bisa melakukan keputusan-keputusan perusahaan yang tepat dan cepat dan tepat. Nah, jadi untuk kita bisa menilai sebuah perusahaan, tentunya seorang manajer keuangan juga harus bisa mengukur nilai uang. Nah, jadi masuk katanya kita tidak, seorang manajer keuangan itu tidak hanya membaca laporan keuangan saja terus menjadikannya suatu keputusan yang tepat atau menjadikan suatu pertanggungjawabannya kepada pemilik perusahaan, tetapi juga seorang manajer keuangan harus mempunyai
prediksi-prediksi atau perencanaan tepat. Contohnya bagaimana dia menilai waktu sebuah uang. Maksudnya kata begini, uang yang kita pegang saat ini nilainya, dalam arti kata nilainya itu tidak akan sama 5 tahun atau 2 tahun ke depan. Bisa jadi nilai tukar uang itu akan semakin rendah gitu. Karena nilai masa uang dari masa ke masa itu akan terus berubah. Maksudnya apa? Karena nilai uang itu sangat dipengaruhi oleh inflasi biasanya. Seperti itu, inflasi sehingga nilai tukarnya akan semakin rendah. Dulu kita bisa uang 1.000 kita bisa belanja beli bakso atau bisa beli permen segala macam bisa kita beli, tapi sekarang uang 1.000 hanya bisa beli permen doang, tidak bisa lagi membeli bakso. Jadi seorang manajer keuangan itu bisa memprediksi dia bahwasanya nilai mata uang itu berapa tahun ke depan itu akan menjadi penurunan berapa persen gitu, sehingga dia juga harus menilai juga bisa membandingkan dengan mata-mata uang asing lainnya. Nah, dia bisa melihat bagaimana tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di Indonesia atau di Bank Dunia. Jadi harus bisa membuat suatu prediksi mengenai seperti apa nilai tukar mata uang ke depan. Adapun cara perhitungannya bisa kita lihat di sini. Rumusnya itu NTN sama dengan C0 di dalam kurung 1 tambah R dengan NT-nya adalah nilai mata uang untuk beberapa tahun ke depan. C0 itu ada nilai uang pada saat ini, R itu ada rate, itu tingkat suku bunga, itu ada periode. Ini ada rumus untuk mencari nilai tukar mata uang di masa yang akan datang. Ini banyak, rumus-rumus ini banyak di internet, teman-teman sobat-sobat UT bisa mencarinya. Memang kalau kita lihat rumusnya agak sedikit ya bingung, tapi kita harus tahu walaupun sebenarnya rumus-rumus ini sudah ada aplikasinya, langsung dapat, langsung jadi, langsung dapat hasilnya, sehingga kita nggak repot-repot menghitung secara manual. Tetapi dalam hal karena kita sedang kuliah, kita perlu tahu bagaimana kita cara menghitung manual. Nah, seperti contoh ini nilai misalnya kita menyimpan uang di bank itu sekitar 2 juta selama 3 tahun dengan memperoleh bunga 15% per tahun. Jadi uang kita 3 tahun ke depan itu akan meningkat menjadi nilainya berapa? Itu sebesar 3.040.000. Nah, ini sebenarnya juga ada perhitungan di perbankan. Kita juga bisa lihat cara-cara perhitungan lainnya, seperti kita melihat jika nilai uang atau kita itu dibagi menjadi beberapa kali pembayaran oleh bank, itu bisa saja. Nah, seperti ini, tinggal perbedaannya, tinggal N-nya itu, periodenya itu dikali dengan berapa kali frekuensi kita dibayar. Nah, jadi ditambah dengan 9, maka pada 3 tahun ke depan total yang akan kita terima sekitar 3.100.000. Nah, seperti itu kita juga mempelajari dengan present value, nilai sekarang. Jika kita tiba-tiba kita mendeposito atau kita menabung uang di bank, kita ambil uang kita yang tadinya kita sudah prediksi nilai uang yang harus kita terima itu 5 juta 5 tahun ke depan. Jadi karena kita nggak sanggup, kita butuh dana ini cepat, kita butuh uang itu sekarang, sehingga yang tadinya kita prediksi 5 tahun ke depan kita dapat 5 juta, ternyata nilai uang kita cuma 2.450.000. Nah, ini bagaimana uang tabungan kita atau deposito kita itu sangat berpengaruh oleh rate atau suku bunga perbankan. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungannya. Jika perhitungannya diambil beberapa kali, present value kita, ya perbedaannya ada di sini. Di seberapa lama dan berapa kali nilai periode pembayaran bunga itu tersebut. Di sini aja perbedaannya, rumusnya sama saja, hanya perbedaan di N dikali N. Itu konsepnya. Teman-teman sobat-sobat UT bisa melihatnya di
uh, PowerPoint ini sudah ada di aplikasi atau di e-learning teman-teman Sobat UT semuanya bisa dilihat lagi. Yang penting Sobat UT tahu konsepnya bahwasanya setiap kita melakukan investasi, baik itu tabungan maupun investasi terhadap perusahaan, maka semakin tinggi sebuah investasi kita, maka semakin tinggi pula risikonya, maka feedback yang kita dapatkan juga akan semakin tinggi. Jadi semakin rendah investasi kita, rendah pula risikonya, maka feedback yang kita dapatkan atau dividen yang kita dapatkan juga akan semakin rendah. Nah, di sini juga cara perhitungannya kita sudah bisa belajar bahwa nilai tukar mata uang itu semakin dari masa ke masa akan terus menurun. Jadi kita harus bisa menginvestasikan dana kita dengan baik dan tepat. Sebenarnya di sini kita belajar tentang internal rate of return, bagaimana kita bisa menilai atau kita misalnya membeli sebuah alat. Jadi kita memberikan sebuah alat, kita berutang ke perbankan, kita angsur, itu kita bisa tahu berapa suku bunganya, apakah kita bisa mengcover, apakah investasi yang kita beli aset tersebut akan berguna untuk perusahaan kita. Jadi secara kalkulasi hitungan-hitungannya itu bisa kita hitung melalui rumus internal rate of return IRR ini. Nah, ini contohnya, misalnya kita beli mobil harga 400 juta, DP 60 juta, sisa plafonnya 340 juta, pembayar per bulannya 20 juta, nah, maka kita bisa tahu berapa suku bunganya. Walaupun kita tidak tahu berapa suku bunganya, kita bisa lihat misalnya, sisanya plafon kita 340 juta, total pembayar kita 24 bulan tuh selama 2 tahun. Maka kita bagi aja ini. Secara uangnya kita bagi, angsuran kita dikurangi berapa modal kita, kalau kita bagi per bulannya, maka kita dapat selisih antara angsuran kita yang ditetapkan dengan modal atau uang yang harusnya kita bayar gitu kan. Jadi secara rupiahnya bisa kita lihat selisihnya berapa total uang yang kita beri, kita keluarkan untuk membeli kredit sebuah mobil atau aset. Penilaian atau valuation merupakan suatu proses penentuan harga sekuritas. Nah, di sini ini kita sudah masuk ke dalam sekuritas. Sekuritas ini kalau dulu kita mengenali dengan bahasa surat-surat berharga, tapi sekarang kita bicara sekuritas merupakan nilai kertas yang menjadi nilai aset sebuah perusahaan itu, siapa pemiliknya. Jadi maksudnya adalah secari kertas ini menunjukkan bahwasanya ini hak sebuah pemilik atas kekayaan sebuah perusahaan tersebut. Jadi maksudnya andai kata kita mempunyai tanahnya ada secara fisiknya, tapi secara legalnya itu adalah sertifikatnya. Begitu juga dengan perusahaan. Kalau perusahaan kita perusahaannya ada. Jadi legalnya kita menguasai, kita pemilik perusahaan itu adalah sekuritas itu sendiri atau surat berharga itu sendiri. Sehingga surat-surat berharga itu menjadi sebuah legalitas atau sebuah jaminan atas kepemilikan investor terhadap perusahaan tersebut gitu. Sekuritas ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu sekuritas yang berpenghasilan tetap dan sekuritas yang tidak berpenghasilan tidak tetap. Dalam penilaian sekuritas dipergunakan konsep-konsep adanya hubungan antara profit dan antara profit, semakin tinggi profit maka semakin tinggi pula risikonya gitu. Jadi antara profit dan risiko ini biasa saling berhubungan. Jadi maksud dari sekuritas penghasilan tetap ini misalnya kita menanamkan memberikan hutang kepada vendor atau kepada rekanan klien kita dengan bunga misalnya. Contoh kita bank, contoh kita perusahaan perbankan, kita memberikan hutang kepada nasabah. Nasabah itu kan membayarnya dengan tiap bulan dengan
tingkat suku bunga yang telah ditetapkan kan gitu. Jadi penghasilannya yang kita terima itu akan tetap. Berbeda kalau kita sekuritas yang penghasilan tidak tetap. Penghasilan tidak tetap ini contohnya seperti kita menanam saham di bursa efek, di mana keuntungan itu bisa saja rugi, bisa saja kolap atau bangkrut, nah, seperti itu. Jadi ada ketidakpastian ekonomi di dalam sekuritas penghasilan tidak tetap. Nah, di sini kita bisa lihat grafik di sini. Kalau kita menanamkan investasi dan menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi, maka risikonya juga akan semakin tinggi karena keuntungan tinggi akan sejalan dengan risiko yang tinggi. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula keuntungan yang kita dapatkan. Gitu. Cara-cara perhitungannya tentu ini ada, bisa teman-teman lihat sendiri di slide ini seperti apa perhitungannya dengan rumus-rumus ini. Ya mungkin ini sangat luar biasa rumusnya, ada sigma segala macam, tapi untuk pengetahuan kita teman-teman sobat UT wajib tahu, walaupun sebenarnya cara perhitungan yang sudah ada secara sistem itu sudah ada di internet, sudah banyak sekali. Ya bisa lihat saja, bisa dilihat seperti apa. Nah, beginilah pasar modal 2%, harga aplikasi, cara perhitungan 130, maka dengan ini sampai 5 tahun akan didapatkan seperti apa. Kita contoh penjelas sekuritas yang tidak berpenghasilan tetap, di mana tidak berpenghasilan tetap ini bisa kita lihat, misalnya akan ada kesepakatan, misalnya harga sahamnya 10, dividen jaraknya 1.000 misalnya kan, teman-teman diperkirakan kita akan dapat 11.000, maka persentase yang kita dapatkan itu sekitar 20%. Seperti itulah kita perhitungannya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana kita menentukan rate atau keuntungan itu, bagaimana model yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan itu ada CAM, ini caranya yaitu capital asset pricing model dan arbitraging pricing theory. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita baca lagi di dalam modul bagaimana kita bisa memprediksi atau menaksir sebuah keuntungan dengan teori-teorinya atau rumus-rumus dari capital asset maupun arbitrasi pricing theory. Contoh ini adalah capital asset tadi dirumuskan oleh Markowitz pada tahun 1952 di dalam buku Jones tahun 2004 halaman 182, bukunya untuk menaksir tingkat keuntungan. Jadi ini gunanya untuk menaksir keuntungan sebuah perusahaan. Kalau kita menginvestasikan dana kita kepada suatu proyek, begini cara perhitungannya, rumusnya ada cost equity sama dengan RB, B sigma, RM dikurang RF, bisa dilihat sendiri. RF itu adalah risk free earned, B itu beta, no fee deductible risiko. RM-nya kita market return, seringkali kalau kita bisa kita gunakan return IESG karena biasanya orang menggunakan CAPM ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Demikian, inilah sumber pengayaannya. Nanti teman-teman sahabat UT bisa melihat atau memantau, mempelajari lagi seperti apa manajemen keuangan. Tapi inti dari manajemen keuangan ini adalah yang seperti saya bilang tadi, bagaimana seorang manajer keuangan di sini adalah seorang pelaku dalam perusahaan itu sendiri dalam mengatur keuangan perusahaan. Mengatur keuangan perusahaan dalam arti kata bagaimana perusahaan itu didapatkan, bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik, bagaimana perusahaan itu menginvestasikan dananya dengan tepat dan efisien, efektif dan efisien. Di sini kita akan tahu bahwasanya semua perusahaan itu ujung-ujungnya yaitu perusahaan itu adalah untuk meningkatkan nilai jual perusahaan itu sendiri. Ya itulah inti dari kegiatan manajemen keuangan itu.
dengan berbagai perhitungan, berbagai teori, dan berbagai sistem mereka lakukan, ya ujungnya untuk meningkatkan nilai jual perusahaan. Nah, demikianlah tutorial kita hari ini mengenai tentang manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat UT semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan langsung di aplikasi e-learning ini. Demikianlah tutorial dari saya. Saya Jerry Supanda. Dengan ini saya ucapkan bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat beraktivitas lagi. Salam dari saya, Be Smart, Be Creative.